santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Pengiaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Ya, kita ada di hari Jumat berkah. Semoga kita senantiasa dalam keberkahannya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa berlangsung dengan lancar, kemudian bisa menjadi ilmu yang berkah barokah untuk kita semuanya. Amin. Baik, sebelum kita mulai, kita cek dulu kehadiran kalian hari ini Jumat 21 Oktober. Aisyah, Alif, Ani, Ariana, Asyifa. Alhamdulillah sudah sembuh kembali Asyifa. Indra, Lili, Lutfiana, Manzila, udah sembuh ya Mbak? Ya. Mawahib, Mawar, ya. Adi, ya, udah sembuh ya? Udah. Robert, Naufal, Nia, Revi, ya. Rishad, Septia, Tommy, Sania. Ya, alhamdulillah hari ini bisa masuk semua. Setelah kemarin ada beberapa teman dari kalian yang sempat sakit. Tetap jaga kesehatan karena perubahan musim pancaroba, banyak terjadi perubahan iklim, cuaca panas dan dingin, sehingga kita harus senantiasa menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan harinya dan bisa mengikuti PTS ya. Semoga lancar semuanya. Ya, amin. Baik. Kita masih akan melanjutkan ya, pembelajaran hari ini. Tadi sudah sholat duha semuanya? Alhamdulillah. Sudah infak Jumat berkah, Jumat amal, sudah. Alhamdulillah ya. Semoga menjadi amal jariah buat kita semuanya. Amin. Baik. Coba dicek dulu kerapiannya. Meja kursi yang belum rapi diurutkan dengan depan, urutkan depan biar rapi, bersih juga. Nah. Baik. Ada siapa? Tidak ada, bersih ya. Bersih. Baik. Salah satu menjaga kesehatan harus diawali dengan diri kita sendiri, menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan kelas. Baik, kita melanjutkan materi yang kemarin. Minggu kemarin di siklus pertama kita mempelajari tentang interaksi desa kota. Yang pertama kemarin apa? Menganalisis faktor faktor interaksi desa dan kota. Kami putra dan putri Indonesia
Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, silahkan dilanjutkan diskusinya kemarin hasil pencarian data-data primer, data sekunder, silahkan dipadukan ya, dikompilasi lagi. Silahkan ditentukan juga siapa nanti yang jadi moderator. Ya, moderator satu saja. Presentatornya boleh dua, moderator satu, operator satu. Ya. Tuh ya, nanti bagi-bagi ya. Tentukan siapa yang jadi moderatornya satu orang, presentator bisa dua menjawab pertanyaan. Nanti kalau dibutuhkan lebih bisa gantian sambil ya. Dipersiapkan juga nanti pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok lainnya, saling menanggapi biar diskusinya lebih aktif. Sambil nanti LKPD-nya juga dilengkapi. Ya, LKPD-nya dilengkapi dan dikumpulkan hari ini. Ya. Ingat penilaiannya nanti dari penilaian observasi sikap sosial, kemudian keterampilannya dari keaktifan diskusi, ya. Keaktifan diskusi, kemudian keaktifan ketepatan dalam menjawab pertanyaan. Jadi ketika presentasi juga ada penilaiannya, ketepatan dalam menjawab setiap pertanyaan dari kelompok yang lain. Usaha untuk mengurangi dampak tersebut bagaimana? Hari ini kami akan menyampaikan diskusi dari kelompok kami tentang dampak negatif urbanisasi bagi kota. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Richard Akbar Fadila dan teman saya Aisyah Bintia, saya Lutfiana Iramawati, saya Akiana Nadia, Saya Tommy Yahya. Terus ya. Saya serahkan kepada Mbak Aisyah untuk presentasi. Dampak urbanisasi bagi kota. Dampak positif urbanisasi bagi kota adalah terpenuhinya jumlah tenaga kerja, meningkatnya kemajuan dan taraf hidup masyarakat di perkotaan. Kota menjadi agen modernisasi dan perubahan. Dampak negatif urbanisasi bagi kota adalah peningkatan jumlah penduduk atau ledakan penduduk, kriminalitas meningkat, kemacetan, pengangguran, lalu muncul slum area atau pemukiman kumuh. Permasalahan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kemacetan yang ada di kota. Bisa kita lihat grafik daftar kota termacet di Indonesia pada tahun 2021. Ternyata Jakarta bukanlah kota termacet di Indonesia, namun ada Surabaya yang tercatat berada di peringkat ke-41 sebagai kota termacet di dunia dan nomor 1 termacet di Indonesia. Lalu ada Jakarta berada di peringkat ke-46, lalu Denpasar peringkat ke-3 kota termacet di Indonesia dan ke-291 di dunia. Lalu ada Malang dan Bogor. Apa sih penyebab kemacetan itu? Nomor 1 ada kepadatan penduduk. Karena penduduknya padat, jadi kan ketika berangkat bekerja itu kan
menjadi macet. Lalu menumpuknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas. Ada juga banyaknya pengguna jalan yang belum tertib. Kalau dampak kemacetan itu ada membuang waktu, terus yang kedua membuang Adep tenaga, temannya. dan yang ketiga membuang-buang bahan bakar, dan yang keempat menyebabkan polusi, dan yang kelima membuat perjalanan menjadi tidak nyaman. Terus solusinya adalah 1. Pajak kendaraan dinaikkan. Yang nomor 2, menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang keempat, pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi. Yang kelima, jalan layang. Yang keenam, adanya upaya peningkatan kapasitas jalan dengan memisahkan jenis kendaraan berdasarkan di mesin atau dimensi atau kecepatannya. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberi pendapat? Silahkan masukan dari kelompok lainnya mengenai dampak kemacetan akibat urbanisasi. Baik, dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 1. Kelompok 1, ya silahkan. Untuk cara mengatasi kemacetan itu tadi dijelaskan menaikkan pajak kendaraan itu bukannya memberatkan bagi warga yang kurang mampu. Silahkan. Ditampung dulu pertanyaannya. Ya, dari kelompok lainnya, kelompok 4. 4, kelompok 3. Ada pertanyaan dari kelompok 3 dan 4? Ya, silahkan kelompok 4. Ini ada pertanyaan. Solusi yang sudah dilaksanakan di Indonesia itu solusi yang mana? Yang sudah diterapkan maksudnya. Oh ya, dari solusi yang kelompok 2 sampaikan tadi yang sudah diterapkan di Indonesia itu yang mana saja? Ya, ini pertanyaan dari kelompok 4. Dari kelompok 3? Cukup? Baik, dijawab dulu nanti kelompok 3 menyambung. Silahkan. Silahkan dibantu, tidak hanya yang Aisyah dan Lutfi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, misalnya kelompok 1. Cara mengatasi kemacetan itu memberatkan bagi orang yang tidak mampu. Tadi solusi yang ditanyakan adalah Pajak kendaraan. dengan menaikkan Sudah tahu dia tidak mampu, kenapa harus beli mobil? Sebentar. Mengurangi kendaraan yang ada Iya. di jalan, pajaknya dinaikkan agar orang itu tidak mudah untuk membeli kendaraan untuk pribadi. Harus mikir 2 kali Kak untuk membeli kendaraan, makanya itu dinaikkan. Terima kasih untuk Mbak Aisyah karena penyampaiannya agak halus. Ya, terus sudah cukup belum? Ditanyakan dulu, jawabannya sudah puas belum? Sudah? Sudah, baik. Dari kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 4 silahkan dijawab. Terapkan Yang sudah diterapkan di Indonesia itu ada jalan layang yang ada di jalan layang atau flyover yang ada di Semarang. Yang kedua adalah menggunakan transportasi umum. Menggunakan transportasi umum. Contohnya apa? Diperjelas. Contoh MRT, apa? BRT, MRT. MRT itu adanya di mana? Jakarta. Terus apa lagi? Bis itu. Dikaitkan dengan transportasi yang ada di wilayah tempat tinggal kita apa? Bis. Transportasi umum ada kereta api, Iya. Bis. Bis yang ada di sekitar kita, wilayah Grobogan, Gubuk, Semarang itu apa? Transportasi umum yang lagi yang lagi tren. Dengan menggunakan bis apa? Trans Jateng.
Itu efektif tidak? Cukup efektif. Efektif. Kenapa efektif? Karena mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Mengatasi kemacetan yaitu kita harus ayo dibantu yang lain, kelompok yang temannya yang lain, ayo Tommy dibantu. Terus ayo kesimpulannya dari masukan dari kelompok-kelompok yang lain tadi ya. masyarakat harus lebih Lebih apa? kayak mending menggunakan transportasi umum daripada pakai kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan yang ada di kota. Ya, berarti Kepadatan penduduknya juga harus disiplin mentaati peraturan yang sudah ada. Sudah ditetapkan pajak kendaraannya tinggi, dinaikkan. Sengaja memang dinaikkan. Kenapa? Biar mikir dua kali kalau mau punya kendaraan pribadi. Jadi sengaja memang pajaknya sengaja dinaikkan. Misalkan pajak mobil itu berapa ratus juta. Nah, jadi kan kita mikir kalau mau beli mobil mikir pajaknya saja mahal, BBM-nya mahal. Akhirnya lebih memilih ke transportasi umum. Nah, apakah dengan adanya transportasi umum ini nanti efektif? Nah, itu juga perlu dikaji lebih lanjut. Transportasinya harus tepat waktu, kedisiplinannya, kenyamanannya juga harus dijaga. Tarifnya lebih murah pakai transportasi umum atau pakai kendaraan pribadi? Transportasi umum. Baik, jika dikaitkan dengan transportasi umum yang ada di sekitar kita. Tadi ada di daerah kita dari Godong sampai Semarang ada jalur BRT, Bus Trans Jawa Tengah. Baru ya? Nyaman. Murah? Berapa tiketnya? Pelajar hanya 2.000, kendaraannya ber-AC. On time? Ya, tapi banyak on time-nya ya. Hanya 2.000 dari Semarang ke Gubuk. Kamu naik bis BRT dari Semarang ke sini hanya 2.000 AC-nan ya, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Terus juga salah satunya tadi mengurangi kendaraan pribadi ya, transportasi umum. Kalau di Jakarta itu sudah dibangun juga apa tadi? MRT. Kemudian ini juga sedang proses pembangunan jalan kereta cepat dari Jakarta ke kota Bandung. Masih proses pengerjaan. Kemudian tadi pembatasan kendaraan pribadi ya, satu nama hanya boleh satu kendaraan. Refleksinya mengikuti pembelajaran ini? Sebenarnya saya sangat tertarik sekali dengan pembelajaran kali ini karena saya mengetahui banyak sekali hal-hal yang tidak saya ketahui, seperti contohnya pemukiman kumuh. Sebelumnya saya tidak mengira kalau dulu ternyata di Indonesia tuh juga ada pemukiman kumuh. Jadi sangat tercerahkan sekali saya setelah mengikuti pelajaran kali ini. Iya. Dengan PBL bagaimana? PBL-nya sangatlah menyenangkan. Menyenangkan. Bisa langsung kontekstual? Iya. Ya, terjun ke lapangan, tahu sendiri ya prosesnya. Ya, baik, kelompok 2. Silahkan perwakilannya. Berdiri Mas. Risat. Kesan-kesan saya dari pembelajaran problem based learning adalah kita sebagai siswa itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis gitu. Yeah. Menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, memotivasi internal dalam untuk belajar dan mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok.
bisa dimulai. Ya, Sania masih di atas. Yo, safety yang naik. Ini waktunya sudah habis. Nanti yang mengerjakan kuisis bisa diselesaikan lagi karena ini pembelajaran kita hari ini sudah akhir ya. Terima kasih untuk semuanya sudah semangat mengikuti pembelajaran selama 2 siklus pertemuan. Baik, cepat kita akhiri dulu pertemuan dengan bacaan Alhamdulillah.